Kita masuk ke chart pattern ya. Nah, ini chart pattern sebenarnya ya ini juga nggak sering-sering amat terjadi gitu ya. Mungkin lebih akan sering terjadi, saya pernah lihat juga ada teman yang trading forex, dia hanya mengandalkan chart pattern aja Bapak Ibu sekalian. Pakai yang chart pattern reversal-reversal. Nah, kalau di forex dia sering terjadi nih chart pattern. Tapi kalau di saham ya bisa terjadi, tetapi ya nggak sering-sering amat. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat saham-saham sekarang nih dan juga mungkin IHSG, nanti akan terlihat pattern apa nih yang sedang terjadi. Nah, chart pattern ini adalah formasi-formasi yang jelas pada chart suatu saham. Kita bahasnya kan instrumen finansialnya saham. Formasi-formasi ya atau bentuk-bentuk yang jelas pada chart suatu saham. Pola ya, pola. Nah, chart pattern ini umumnya digunakan oleh para trader, satu, untuk memprediksi arah pergerakan harga saham selanjutnya. Ya, untuk memprediksi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Nah, untuk prediksi arah tadi terbagi menjadi tiga. Nanti ada yang continuation, yang seperti yang tadi ya, yang hidden divergence, itu kan melanjutkan continuation atau kelanjutan dari trennya. Itu namanya continuation pattern. Kemudian ada yang reversal. Nah, ini saya sebenarnya paling senang yang reversal-reversal ini, yang balik arah nih, yang momentum tadinya turun, kita ada pattern terbentuk, kemungkinan akan prediksi naik. Ya. Terus kalau udah punya sahamnya, udah sampai atas, kemungkinan adanya reversal dari bullish menjadi bearish, saatnya entry sell seperti itu. Enaknya dari reversal pattern. Kemudian ada juga yang neutral pattern. Nah, kalau neutral ini tergantung pada arah tren saat ini ya dan breakout yang terjadi. Jadi neutral itu maksudnya ya bisa chance-nya itu 50-50 gitu. Bisa yang jadi breakout ke atas naik atau breakdown ke bawah gitu. Chance-nya 50-50. Kemudian trader juga sering pakai chart pattern ini sebagai trading signal atau indikasi timing atau momentum untuk membeli atau menjual. Nah, chart pattern ini dihubungkan, ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat video yang beginner, itu ada asumsi atau prinsip dasar di analisa teknikal. Yang ketiga apa? History tends to repeat itself. Jadi, kejadian atau ya kejadian di masa yang lalu, pergerakan harga saham di masa yang lalu kemungkinan akan terulang lagi di masa yang akan datang. Namun, chart pattern tidak selalu mampu memprediksi arah pergerakan harga dengan 100% benar. Itu tadi saya bilang di awal tadi dengan disclaimer tadi ya. Ya, jadi jangan marah Bapak Ibu sekalian kalau tiba-tiba misalnya technical recommendation dari teman-teman research di Philip tiap pagi itu ya tidak sesuai dengan prediksi mereka. Gitu ya. Karena memang tidak ada ya, saya jelasin lagi tidak ada indikator di analisa teknikal yang bisa indikator atau tools juga ya, tools seperti Fibonacci, Pitchfork, Gann, kemudian Elliott Wave, tidak ada yang menjamin pasti 100% benar. Ya. Kalau benar namanya bukan indikator lagi, bukan tools, tapi apa? Kalau dia masih ingat, mesin pencetak uang. Kalau benar bisa akurat 100%. Semua orang akan berhenti dari pekerjaannya dan mulai trading saham. Kalau ada mesin pencetak uang tadi, termasuk saya dan juga mungkin Marta. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada indikator atau tools yang akurat 100%. Sehingga sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan debat mengenai chart pattern. Mana yang lebih akurat? Tidak ada yang lebih akurat satu sama lain. Dan menjadi salah satu penyebab analisa teknikal lebih sering disebut sebagai art, ya, seni, daripada ilmu pasti. Ya begitu, karena memang setiap pagi aja kan itu webinar dibawain oleh para analis-analis yang berbeda-beda. Mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, yang subjektif. Yang satu bilang rounding bottom, yang satu bilang yang masih misalnya apa cup and handle atau masih bisa dibilang
head and shoulder, inverted and head and shoulder, bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini technical ini khususnya chart pattern ini dia lebih subjektif. Pandangan kita bisa berbeda-beda. Nah, reverse ini penjelasan dari yang tadi ya, reversal, continuation, dan neutral. Reversal mengindikasikan bahwa tren yang tengah berlangsung akan selesai dan berbalik arah setelah adanya pattern tersebut terbentuk. Ya. Kalau continuation mengindikasikan bahwa tren yang tengah berlangsung akan masih berlanjut. Ya, akan terus bergerak dalam arah tren tersebut. Kalau neutral mengindikasikan harga berpotensi melanjutkan tren yang sedang berlangsung atau sebaliknya mengakhiri tren yang sedang berlangsung. Tadi makanya saya bilang kalau neutral itu 50-50. Ya. Tergantung pada arah tren saat ini dan breakout yang akan terjadi. Nah, reversal pattern apa aja nih yang paling saya suka nih? Makanya yang paling saya sering pelajarin ini nih. Reversal pattern. Ada head and shoulder, kemudian ada sunsilk, clear, bukan ya Bapak Ibu, itu nama-nama sampo ya. Head and shoulder, inverted head and shoulder, double tops, double bottom, triple tops, triple bottoms, dan rounding bottom. Ya. Kemudian kalau neutral pattern itu biasanya triangle, wedge, ya, itu neutral tuh. Karena triangle sama wedge itu mirip-mirip. Kemudian kalau continuation-nya biasa flag and pennant biasanya. Flag and pennant. Kalau cup and handles kayak lebih mirip ke rounding bottom sebenarnya. Ya, dari turun, kemudian ada sedikit sideways dulu cup and handle. Makanya membentuk cup, kemudian ada handle. Nah, nanti pas lagi membentuk handle itu ya bisa antara naik ke atas atau dia turun ke bawah. Gitu. Kita pelajarin dulu yang reversal pattern head and shoulder ya. Nah, ini dia bearish reversal pattern maksudnya kalau yang head and shoulder. Ya. Jadi head and shoulder ini merupakan salah satu chart pattern yang populer dan cukup reliable, reliable ya, reliable. Dan pola atau pattern ini mengindikasikan potensi terjadinya bearish reversal. Ya, kalau bearish reversal berarti sebelumnya harus apa? Sebelumnya harus ada kenaikan atau bullish trend. Pola head and shoulder ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama harus ada 2 shoulder atau 2 lembah, 2 trough. Kemudian harus ada one head atau puncak yang paling tinggi, peak yang tertinggi. Kemudian ada neckline, the garis support yang menjadi neckline yang menghubungkan dua bottom dari shoulder tersebut, ya, atau dari pundaknya. Nah, kita lihat ini dia. Sebelumnya harus ada kenaikan, kemudian udah peak di sini, koreksi, lalu rebound. Nah, ini jadi shoulder. Ya. Kemudian ada head. Ya. Head ini harus lebih tinggi daripada shoulder yang ini. Kemudian koreksi, turun, rebound, membentuk peak lagi, tapi lebih rendah dari peak sebelumnya. Ya, sebenarnya kan ini juga udah tanda-tanda ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada peak atau puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Itu sudah menandakan pembalikan arah atau reversal. Trend uptrendnya sudah mulai melemah. Ya, ini udah sinyal pertama di sini. Ya, sinyal pertama. Kemudian sinyal keduanya apa? Kalau dia nanti makin turun lalu tembus dari support ya atau neckline-nya. Itu adalah sinyal kedua. Ya, kalau di sini masih belum yakin ya udah tunggu aja dia jebol dulu dari neckline-nya atau supportnya. Baru jual. Nah, ini dia contohnya. Contohnya mirip ya dengan yang gambar ininya ya. Ya. Ya, tapi itu bisa aja subjektif orang berbeda-beda. Bisa aja ini mungkin nggak head and shoulder menurut teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian. Tapi kalau menurut saya ini head and shoulder. Udah jelas. Ya, dia membentuk peak di sini, koreksi, rebound, membentuk peak yang lebih tinggi dari shoulder-nya, lalu dia turun, koreksi. Rebound lagi, retrace, pullback, kemudian membentuk peak tapi lebih rendah dari peak yang ini. Ini sinyal pertama. Udah wanti-wanti untuk
sell. Ternyata turun lagi benar. Kapan bisa mungkin jualnya? Ya pas dia breakdown ke bawah ini, jebol dari neckline atau supportnya ya. Jadi neckline itu kita tarik aja dari dua trough atau dua lembah ini. Kita tarik garis lurus. Jadilah neckline-nya. Jadi apa namanya supportnya. Ya, jadi support kan nggak harus horizontal ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya jelaskan di level beginner ya bisa miring juga. Bisa miring ke atas, upward slope channel, atau miring ke bawah, downward. Oke, kemudian nah ini nih, yang paling harusnya ditunggu-tunggu ya, inverted atau inverse head and shoulders. Nah ini bullish reversal pattern. Sebelumnya harus ada penurunan, ya. Sebelumnya harus ada penurunan, nah kayak tadi. Set, set, keren ya. Nah ini sebelum harus ada penurunan, kemudian rebound, koreksi lagi, turun lagi, set, rebound lagi, koreksi lagi, rebound lagi. Gitu ya. Jadi dia membentuk shoulder, head, dan juga shoulder, tapi terbalik. Tidak seperti yang tadi ya. Konsepnya sama. Ya. Harus ada shoulder, head, shoulder, kemudian nanti juga ditarik garis neckline, tetapi dibalik. Nah ini jadi kita nyebutnya nanti ini bottomnya jadi shoulder, ya ini kemudian peak-nya nanti bisa jadi neckline. Kemudian turun lagi, bottom lagi, naik lagi, jadi peak-nya, kemudian ini bottom lagi. Nah, kan sebenarnya tanda-tanda pembalikan arah kita bisa lihat ya, kalau misalnya low-nya sudah lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ya, low ini lebih tinggi daripada low yang ini. Itu kan udah tanda-tanda pembalikan arah atau reversal. Tanda-tanda tren downtrend-nya sudah mulai melemah. Nah, kita bisa coba masuk mungkin entry point ya pada saat dia break resistance. Nah, ini kan jadi resistance. Kalau tadi kan jadi support neckline-nya. Kalau sekarang neckline-nya jadi resistance. Ini sudah sinyal di sini karena ini lebih tinggi dari yang ini, low-nya sudah lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kemudian kapan bisa action belinya? Ya kalau dia break out dari atau break up dari resistance-nya atau neckline-nya. Ini dia. Gitu ya. Ini berarti apa nih? Ini trough, apa lembah, peak, trough lagi, peak lagi, trough lagi. Jelas ya? Nah, ini dia contohnya yang inverted atau inverse head and shoulder. Kita lihat di situ ada low ya atau trough, kemudian naik, koreksi, turun lagi, membentuk trough atau lembah yang lebih dalam, low yang lebih dalam, kemudian naik, kemudian koreksi, turun lagi, nah rebound di sini. Nah, ini jadi low yang sudah lebih tinggi daripada low yang ini. Ya, jelas? Low yang ini sudah lebih tinggi daripada low yang ini. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda pembalikan arah atau downtrend-nya ya. Didahului oleh downtrend-nya sudah mulai melemah. Oke. Terus kita lihat kapan kita bisa entry buy-nya. Kita tinggal tarik garis resisten nih menghubungkan dua puncaknya. Oke, break di sini. Bisa kita jadikan sinyal beli ya. Lumayan kan? Uptrend-nya sampai sini. Sekitar dari Desember sampai Januari, 2 bulan sebelum dia koreksi lagi. Nah, jadi pakai pattern ini Bapak Ibu sekalian gabungin juga ya dengan indikator. Mungkin bisa pakai indikator kalau lagi trending gini geraknya naik turun, pakai moving average ya atau exponential moving average dipadukan dengan itu. Jadi misalnya biar lebih pasti nanti misalnya ini udah oh ini low-nya sudah lebih tinggi nih daripada yang ini, satu sinyalnya. Kemudian ini break out atau break up resistennya, candle-nya dua, terus tertambahin lagi misalnya pakai moving average gitu. Oh moving average-nya di sekitaran sini golden cross, nah itu udah. Jadi kita action buy, landasan kita, dasar kita ada lebih dari dua paling nggak, lebih dari dua eh, apa namanya indikator atau tools. Ya kan chart pattern ini masuk juga ke tools atau indikator ya.
alat bantu juga kan. Nah, kalau tadi minimal lebih dari 2 lah. Lebih bagus 3 atau 4 atau bahkan 5 indikator menyatakan itu sinyal buy. Jadi lebih kuat kita keyakinan kita untuk buy. Kemudian ini double tops, double bottom ya. Jadi kalau double tops berarti apa? Puncaknya atau peak-nya ada 2, terus di tengah-tengahnya ada trough atau lembahnya 1 ya. Kemudian nanti tinggal kita kasih garis support line-nya di trough atau lembahnya atau low-nya. Jadi nanti kalau sudah membentuk peak-nya 2 kali gini, top-nya 2 kali, nah ini hati-hati. Takutnya pas turun nanti kita pasang garis aja nih, pasang garis support untuk sinyal jual kita. Begitu dia jebol support line-nya, bisa kita jual. Karena tadi sebelumnya udah naik ya, ini harus didahului oleh kenaikan nih, double tops. Sebelumnya ada bullish trend, kemudian membentuk double top, lalu kita bisa pasang jualnya di support line-nya dari trough-nya atau titik low-nya ini jadi support. Begitu dia break ke bawah, itu sinyal jual. Nah, kalau double bottom, ya sama. Sebelumnya, ini seperti inverted ya. Head and shoulder sebelumnya didahului oleh penurunan. Membentuk bottom low, ya sekali, kemudian ada peak-nya di tengah, atau puncaknya, kemudian turun lagi, membentuk bottom lagi. Bottomnya jadi ada 2. Ya top dan bottomnya ini sih nggak mesti sama 100% precise di level yang sama ya, bisa naik dikit atau turun dikit. Makanya tadi subjektif, ya bisa beda-beda gitu. Jadi double tops ini merupakan chart pattern yang cukup populer dan mengindikasikan potensi terjadinya pembalikan arah. Double tops menguji resisten nih. Top ini kan resisten sebanyak 2 kali dan mengindikasikan potensi bearish, balik arah dari bullish bearish. Kalau double bottom dia nguji support 2 kali. Bottom ini kan jadi support kan. Sebanyak 2 kali mengindikasikan potensi bullish reversal dari bearish jadi bullish. Kita ke contoh aja biar nggak bingung. Nah, tuh lihat. Ini IHSG tahun berapa nih ya? Tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada uptrend, kita lihat kenaikan, IHSG naik ya dari September ke sekitar Januari 2018, uptrend. Kemudian ada koreksi di sini, turun, rebound. Sampai atas ini nggak kuat dia. Ini tapi level mantap nih Bapak Ibu ya, 6.000, hampir 6.700, 6.600 sekian. Ya, ini balik lagi nih, history tends to repeat itself. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan underestimate ya. IHSG boleh sekarang di 5.200 ya, 5 ribuan lah ya. Jangan underestimate bisa ke 6.700 ya, atau bahkan lebih. Nah, kita lihat di situ double tops. Ya. Dia mencoba mengetes resisten 2 kali, ternyata tidak kuat. Begitu, nah ini kita bisa jadi support di sini ya. Kita garis support di 6.400-an. Begitu dia jebol ke bawah, itu bisa jadi entry sell. Ya, misalnya kita udah punya dari bawah sini gitu, atau dari bawah sini, atau dari sini lah. Membentuk double tops, ya kita bisa jadikan support atau titik jual kita di sini, di supportnya. Di trough-nya atau di lembahnya. Itu contoh double tops. Kalau contoh double bottoms, nah ini waskita bulan tahun 2018 akhir. Ya kita lihat di situ dia membentuk bottom 2 kali ya, walaupun tidak precise sama di level yang sama gitu. Ini kan lebih rendah ini ya daripada yang ini. Tetapi kan level area kita jadikan support itu balik lagi ke support resisten, kita nggak jadikan support resisten itu level pasti di harga itu. Kita bisa jadikan support dan resisten itu sebagai area atau sekitaran. Berlaku juga di chart pattern. Kita lihat di sini kan sekitaran harga 1420 atau 1430 di sini. Dari turun, ya, dari bearish membentuk double bottom ya, udah turun, naik lagi, peak, puncak, kemudian bottom lagi, naik. Nah, yang kita bisa
Aba-aba sinyalnya di mana? Ini sudah sinyal ke-1. Sinyal kedua, ini kita bisa tarik garis resisten di sini, di puncaknya. Belinya kapan? Pas tembus. Baru beli gitu. Pas tembus juga jangan langsung beli ya. Seperti yang saya bahas di beginner juga tunggu 1 sampai 2 hari setelah tembus. Ya, kalau candlenya masih di atas resisten yang dia tembus, baru bisa buy. Supaya lebih confirm. Gitu ya. Nah, ini triple tops, triple bottoms ya sebenarnya sih sama aja dengan double tops, double bottom sebenarnya. Ya, serupa dengan double tops dan double bottom. Cuman ini ditambahin lagi satu, jadi triple. Ya, triple tops menguji resistennya sebanyak 3 kali dan mengindikasikan potensi bearish reversal, berarti sebelumnya harus ada naik. Sebelumnya harus ada naik, kemudian agak sideways sedikit nih, ya. Kita balik ke bahas tren ya, agak sideways sampai membentuk 3 kali peak atau 3 kali top. Ya. Kemudian bottomnya 2 ya, terusnya 2. Kemudian bisa kita tarik garis nih, jadi support line. Kapan sinyal jualnya? Pas dia tembus breakdown support line. Ini jadi bearish reversal. Kemudian kalau triple bottom gimana? Nah, kalau triple bottom. Kalau triple bottom berarti ya sama aja. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Dari triple tops. 3 kali bottomnya, ya, kemudian peaknya 2 kali ya di sini. 1, 2, bottomnya 3, 1, 2, 3. Nah, kita bisa ancang-ancang beli kalau dia tembus resisten. Kalau tadi triple top ini jadi support, kalau triple bottom ini jadi resisten. Kalau contoh aja biar nggak bingung. Ini MNCN ya, udah cukup lama tapi nggak apa-apa masih bisa kepake. Nih, kita lihat di 2016 dia ada kenaikan kenceng ya. Kemudian pas sampai sini dia agak sideways nih. Kemudian membentuk 3 tops. Ini mungkin malah yang ini tapi ini jebol ya. Tapi yang di sini aja, ini kita nggak anggap yang ini. Kita anggap yang ini aja, ini kan sudah lewat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia mengetes ini. Nah, dari kenaikan, terus membentuk triple tops. Nah, ini reversal pattern. Hati-hati, bener dong. Turun dia. Gitu. Oke. Nah, di sini selain ada triple tops, ada apa lagi nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ada inverted head and shoulder dan juga head and shoulder ya di sini nih. Ini inverted head and shoulder nih. Kalau dia bisa nemu. Kemudian yang jadi neckline-nya mana? Ini sama ini. Ini sama ini kita tarik garis set. Dari tembus ini buy. Yang ini head and shoulder-nya. Jadi baru aja terjadi inverted dari bulan apa nih? Mungkin Maret, Juni udah head and shoulder-nya nih. Ini shoulder, head, shoulder. Neckline-nya ini set. Ya. Terus ada apa lagi? Double bottom nih di sini, double bottom. Tuh. Ya. Menarik ya Bapak Ibu ya chart pattern-nya. Kemudian ini triple bottom. Ya. Kita lihat nih IISG bulan tahun 2018 ya, sempat turun nih ya. Kemudian nah di sini sideways nih dia membentuk triple bottom. Dari sebelumnya bearish turun sideways dulu, kemudian naik trend. Ya, reversal pattern. Dari bearish, kemudian sideways sebentar, enggak sebentar juga sih, lama juga tuh. Dari bulan Mei sampai November, tapi maksudnya masih di bawah 1 tahun gitu. Kemudian membentuk 3 bottom, lalu uptrend. Nah, ini chart pattern juga nih masih yang bullish reversal pattern, tapi yang terakhir nih. Ini rounding bottom. Rounding bottom. Rounding bottom ini adalah pola reversal yang mengindikasikan perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Hampir mirip-mirip dengan pola cup and handle, tapi nggak pakai handle. Ya. Ini kalau dia membentuk seperti ini, bottomnya agak, kalau kita pasang di chart kita di TradingView itu ya, ada yang kita ngebentuk dengan setengah lingkaran itu, nanti bisa terbentuk
rounding bottom. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan pakai chart trading view ya, yang ada di Poems. Nah, dia membentuk seperti uh, setengah lingkaran, rounding bottom. Nah, ini mengindikasikan reversal juga. Sebelumnya harus apa? Sebelumnya harus turun. Harus bearish, kemudian membentuk rounding bottom, lalu naik uptrend. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang kita bahas ini semua yang reversal. Sekarang kita masuk ke yang neutral. Neutral ya, bisa naik, bisa turun. Gitu. Nah, pola triangles ini terdiri, ini yang triangles ya. Triangles ini, pola triangles ini ada 3 nih. Ada yang symmetrical, ini dia netral nih. 50-50 nih chance-nya. Kemudian ada yang ascending triangle, yang bullish, kemudian ada yang descending triangle, bearish. Nah, kalau yang symmetrical ini dia netral 50-50. Jadi segitiga sama kaki, ya, simetris. Segitiga sama kaki. Kemudian ada yang ascending. Ini ascending ini probabilitasnya atau kemungkinan besarnya itu adalah bullish, naik. Ya, kemungkinan besarnya bisa juga turun, ya, bisa juga turun. Seperti yang saya bilang tadi, jangan 100% yakin. Kemungkinan besar adalah bullish atau naik. Kalau descending, kemungkinan besar adalah turun. Ya. Nah, ini garis ini kan pattern ini kita bisa jadikan sebenarnya support dan resistance kan? Ya. Ini atau bisa juga jadi channel. Kalau kita bahas trend line, ini jadi resistance, upper channel, ini jadi support, lower channel. Begitu juga yang ini. Upper channel, lower channel, support, resist, upper channel, lower channel, upper channel, lower channel, resistance, support, upper channel, lower channel, resistance, support. Ya, yang atas resist, yang bawah support. Nah, ini dia. Ini yang symmetrical triangles. Ya, kurang lebih ya, mirip-mirip. Kurang lebih sama kaki lah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, kalau mau gambar triangle tuh minimal si harga nyentuh dia 2 kali. Ya, si harga minimal nyentuh dia 2 kali. Ini kan berapa kali? 1, 2. Di sini sering 1, 2, 3 dan lebih. Itu bisa kita jadikan triangle. Minimal dia nyentuh si garis upper channel dan lower channelnya 2 kali minimal. Nah, ini 50-50 antara dia jebol ke atas atau jebol ke bawah. Ternyata kalau kita anggaplah yang 2092 Desember, ini mungkin Desember akhir ya, ini anggap kita belum ada. Ini kenaikan ini kita anggap belum ada. Nah, ini sudah diuji nih si resisten berkali-kali. Tembus, turun dikit nih malah turun lagi, tembus lagi, turun lagi. Dia seperti masih ragu-ragu gitu. Tapi begitu jebol, benar-benar jebol, dia langsung naik ya. Nah, ini sebenarnya kan dia eh, karena neutral ini dia bisa menandakan antara dia pembalikan arah atau turun. Pembalikan arah antara naik atau turun. Ya. Ini kalau kita lihat kan ini uptrend sebelumnya. Karena dia symmetrical triangle, neutral pattern, dia nanti chance-nya 50-50 antara dia lanjut naik atau dia turun. Karena kalau kita lihat juga dia ngetes supportnya atau downward slope channel-nya juga sering ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Kita ngitungnya satu candle satu hari ya. Itu satu candle tuh 1 kali. Nah, tapi emang lebih sering di sini. Ya, ngetes yang atasnya. Ya, gitu. Nah, ini kemungkinan dia akan jebolnya ke atas. Karena di sini aja dia udah jebol, tapi masih ragu. Gitu. Ya. Kemudian ini yang eh, ascending ya, yang ascending. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat sekarang nih saham-saham, saya nyaraninnya mah yang blue chip aja ya Bapak Ibu sekalian yang nggak berani yang second liner atau third liner, coba aja lihat LQ45 atau IDX 30. Nah, kurang lebih kalau Bapak Ibu sekalian lihat chartnya, dia akan membentuk yang namanya ascending triangle seperti ini.
Ya, kalau ascending triangle tadi apa? Ascending triangle kemungkinan probabilitasnya kemungkinan besar ya. Saya nggak bilang pasti 100%, kemungkinan besar akan naik. Ya, kita harap ya ISG dan juga saham-saham yang lainnya kalau membentuk pola ini ya akan berlanjut naik ya. Udah cukup lama lah kita dari bulan apa turun ya? Dari bulan mulai Februari ya udah mulai turun. Kemudian yang ngeri-ngeri sedap ya yang ini, yang descending triangles, dia madep ke bawah ya. Ya, kalau kita lihat tadi kan kalau ascending triangle yang uppernya ini yang resistnya bisa dibilang agak rata atau enggak miring dikit boleh lah. Nah, tapi yang bawahnya nih, yang supportnya, yang downward slope channelnya miring banget, miring ke atas. Makanya kemungkinan dia naik. Nah, yang ini, yang resistennya dia miring ke bawah, upward channelnya. Yang downward channelnya dia horizontal gini atau agak miring ke bawah dikit. Nah, kemungkinan kalau descending triangle sini, dia tembus ke bawah ya kemungkinan makin turun. Nah, kalau kita lihat juga ini kan kita anggaplah yang bulan Mei ini, April akhir ke Mei ini belum ada gitu ya. Dari sini ke sini belum ada. Ini aja trennya turun. Ya, kita jangan masuk dulu kalau trennya turun. Balik lagi ke level 1. Lebih baik kita trading di saham yang lagi uptrend dibanding dengan yang lagi downtrend. Karena asumsi analisa teknikal yang kedua apa? Price moves in trends. Kalau harganya masih bergerak naik, kemungkinan ke depan masih naik. Kalau harga bergerak turun, kemungkinan ke depan masih turun. Sampai, ya, tanda kutip, sudah muncul tanda-tanda pembalikan arah atau reversal. Kemudian selain triangle, ya wedge. Ya wedge sama ice sebenarnya bentuknya mirip-mirip, cuman beda tipis sama triangle. Nah, ini neutral pattern nih. Kita lihat si ini wedge. Kita lihat dia membentuk wedge, kemudian jebol ke atas, resistennya masih naik lagi, kemudian membentuk wedge lagi, naik lagi, kemudian membentuk wedge lagi, naik lagi. Ya. Memang dia mirip dengan eh, tadi apa? Triangle. Kalau kita lihat ini kan bentuknya apa? Rising wedge ya. Kita lihat tuh, bentuknya rising wedge semua. Rising wedge kemungkinannya adalah seperti ascending triangle. Naik kalau membentuk rising wedge nih yang sebelah kiri. Ya. Rising wedge kemungkinan naik, falling wedge kemungkinan bisa turun, symmetrical bisa naik bisa turun. Nah, ini rising wedge contohnya. Mantep nih ya, Java nih ya, kalau punya dari Juli 2018 ke berapa nih? Januari lah ya, Januari Februari 2019, dari harga 1000 berapa nih? 1100-an ke 3000. Mantap. Nah, ini yang falling wedge. Kalau tadi rising wedge, ini yang falling wedge ya. Yang mirip banget ya sama sama simetrik sama ascending ya, Bapak Ibu ya. Ini yang falling wedge. Kemungkinan dia akan turun, kemungkinan ya. Karena kita lihat di sini juga dia ada jebolin eh, resistennya. Tapi ini kan baru jebol doang. Kita harus tunggu 2 sampai 3 hari setelah jebol. Masih nggak di atas resist. Ya. Kalau hari ini kita beli pas jebol ya itu resikonya tinggi. Takutnya pas tutup malah bisa turun di bawah resistnya. Pas tutup kan ini bisa aja pas lagi market berjalan ya jebol ya. Pas tutup kan bisa aja di bawah. Pas jam 3 sore. Lalu ada cup and handle. Nah, mirip-mirip rounding bottom, cuman ada handle-nya nih. Ya, dia mengindikasikan bullish continuation. Jadi mana uptrend sedang berada dalam jeda. Ya, jadi ada jeda sedikit, mungkin sedikit sideways atau melemah, kemudian melanjutkan kenaikan. Ya, ya kurang lebih bentuknya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini apa nih? Hoki. Ya, hoki. Jadi dari turun, kemudian membentuk rounding bottom. Nah, kan di sini sebenarnya udah uptrend ya. Pas rounding bottom, kenapa bisa dibilang uptrend? Low yang ini sudah lebih tinggi daripada low yang ini. Kemudian di sini ada low lagi nih. Low yang ini udah lebih tinggi dari yang ini. Jadi dia lanjut uptrendnya. Tapi biasanya membentuk handle dulu nih. Nah, pas jebol ke atas, jebol yang ini, resisten ini kan jadi support nih, jadi resist. Jadi handle itu bisa jadi support resistennya.
Ya, ini jadi support, ini jadi resist. Nah, handle itu juga nggak mesti lurus, bisa juga miring kayak gini. Kalau dia jebol ini ya kemungkinan akan melanjutkan bullish-nya, bullish continuation pattern. Nah, ini yang flag and pennant. Ya, flag and pennant. Pennant sebenarnya juga mirip-mirip sama wedges ya. Nah, flag and pennant ini merupakan pola-pola berlanjutnya tren atau trend continuation dan mengindikasikan jeda juga pada tren yang sedang berlanjut. Sebentar ya Bapak Ibu. Kemudian flag and pennant ini biasanya hanya terdiri dari beberapa candle atau bar. Biasanya kurang lebih 20 candle atau 20 candle atau 20 bar. Biasanya kurang lebih 20 candle atau 20 bar. Flag menyerupai trend channel. Mirip sama channel ya. Kalau kita belajar di beginner, saya ada bahas channel, namun hanya terbentuk oleh kurang lebih 20 bar. Kalau pennant mirip sama triangle atau wedge, namun hanya terbentuk oleh kurang lebih 20 bar. Ya. Nah ini kayak gini nih, flag and pennant. Ini flag ya, membentuk channel. Kita lihat di situ candle-nya juga nggak banyak, kurang lebih 20 candle atau 20 bar. Jadi dia continuation dari uptrend, ngebentuk pola flag, ya jadi agak turun sedikit, kemudian lanjut naik. Ya. Nah ini pennant. Pennant mirip sama wedge, tapi kurang lebih hanya 20 candle atau 20 bar aja. Nah ini dia melanjutkan penurunannya ya. Kita lihat di sini downtrend, ngebentuk pola ini nih, apa namanya? Pennant. Di sini juga bisa jadi pennant nih. Nih, ya nggak? Begitu dia tembus ke bawah, turun lagi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini di bawah apa nih? Di bawah ada double bottom. Ya, kurang lebih. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya memang pola-pola apa namanya, kalau kita rajin baca chart, rajin lihat chart akan sering kelihatan.